pengurangan risiko bencana, itu satuan pendidikan khususnya, karena mereka juga menghabiskan waktu lama di sekolah ya, apalagi yang ada full day school-nya itu waktunya sangat lama sekolah, sehingga seenggaknya mereka tahu kemana tempat evakuasi sementara di sekolah, titik kumpulnya di mana, itu mereka bisa ngelihat teman-temannya di mana, dan seenggaknya mereka tahu kemana evakuasi jika bencana. Karena bencana itu seperti yang sampaikan tadi tidak bisa kita prediksi ya kapan terjadinya, khususnya gempa bumi itu. Ya itulah siap-siap bencana. Jadi kita bisa rayakan bersama momentum ini, bagus untuk kita terapkan terus setiap tahunnya. Ini menarik ya. Tadi Pak Dharma mengatakan bahwa memang sebagian waktu dari anak-anak ini juga dihabiskan di sekolah gitu. Saya mau melihat bagaimana perilaku dari anak-anak di sekolah sendiri untuk sadar terkait dengan kesiapsiagaan ini. Saya mau ke Pak Kepsek, Pak Nyoman, ini terkait dengan kalau Bapak, dari pengamatan Bapak begitu melihat siswa-siswa di sekolah itu bagaimana sih Pak? Apakah memang sudah ada kesadaran ini sejak dini atau mungkin ada catatan tersendiri terkait dengan perilaku anak-anak di sekolah terkait dengan kesiapsiagaan? Silakan Pak Kepsek. Terima kasih. Terkait dengan kesiapsiagaan yang kita miliki di satuan pendidikan, khususnya di sekolah kami di SMP Negeri Syarsirit, di mana kami memiliki siswa yang cukup banyak, hampir 1.300. Tentunya ini akan menjadi PR besar untuk kami ke depan. Kenapa bicara demikian? Kalau kita lihat perilaku siswa untuk bagaimana mereka berperilaku terkait dengan kesiapsiagaan ini, tentunya bervariasi. Dari siswa yang awalnya ada yang sebagian yang belum juga memahami dengan baik, ada yang baru setengah, atau bahkan ada murid yang sudah menjadi pionir di sekolah itu, di sekolah kita, yaitu menjadi agen lah, mensosialisasikan bagaimana menghadapi jika kita memiliki ada bencana. Tentunya yang perlu kita sampaikan di sini bahwa pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng memilih sekolah kami untuk tahun ini sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan. Kalau tidak salah itu rencananya tanggal 17 kita launching di Seririt. Mengapa saya berterima kasih? Karena Seririt itu kan pernah diguncang gempa besar, gitu ya. Sehingga ada dua sifat masyarakat di sana adalah orang tua atau masyarakat yang pernah mengalami kejadian tahun 76 itu adalah trauma dia. Sedikit aja ada gempa dia kabur itu, tidak berpikir benar salah. Kedua, generasi muda yang muda-muda murid SMP SD itu belum memahami karena dia pernah mengalami. Sehingga dengan kegiatan dilaksanakan di SMP Syarsirit akan membuka dua hal. Pertama, bisa menekan trauma yang dilakukan oleh masyarakat orang yang pernah mengalami tahun 76 itu. Yang kedua, pendidikan gitulah, pendidikan. Nah, kalau dilihat di SMP Syarsirit, kami sebenarnya semenjak saya jadi kepala sekolah di SMP Syarsirit, BPBD aktif gitu, membina para siswa kami untuk tanggap bencana. Nah, perilaku ini ada murid kelas 7 yang kami miliki sekarang kan baru berjalan 6 bulan. Ini belum mendapat pendidikan yang pemahaman yang benar terhadap bencana itu sendiri. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 ya sudah dapat karena setiap tahun kita update terus kemampuannya. Kemudian kami di SMP Syarsirit juga selalu memperhatikan sarana-prasarana yang berhubungan dengan satuan pendidikan. Misalnya ada pintu masuk atau pintu keluar dari kelas itu diupayakan pintu keluar atau bangunan baru misalnya itu harus bukaannya keluar, tidak boleh ke dalam, karena itu etikanya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah juga menyarankan kepada pemborong-pemborong untuk membuat gambar. Kalau di sekolah itu karena orang banyak, kalau lari dari dalam orang banyak pasti mendorong pintu bukan menarik pintu. Nah, karena itu misalnya. Kedua, mengupayakan lorong-lorong sempit itu tidak ada penghambat jika terjadi bencana. Kemudian menyiapkan beberapa tempat untuk titik kumpul. Di kami walaupun di SMP Syarsirit tempatnya kecil, tapi kami sudah upayakan ke arah sana. Sedangkan untuk terkait dengan pembinaan-pembinaan ke depan kami sudah siapkan banyak sebenarnya atas kerjasama dengan BPBD, yaitu kami melatih siswa untuk di Palang Merah. Jadi membantu saat ini ada kejadian dan sebagainya.
kemudian memberikan pemahaman melalui kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, PMR dan seterusnya. Nah, sementara itu yang bisa berikan gambaran dulu bahwa inilah yang terjadi di satuan pendidikan. Kalau di SD kami tidak tahu banyak karena kami bukan di SD. Tapi kalau di SMP Sarif Sirait yang jumlahnya beri kami 1.300, saya sudah anggap hanya sebagian kecil yang belum memahami dan ini penting diupdate terus gitu, diupdate terus pengetahuannya agar anak-anak itu terbiasa hidup tenang gitu. Karena ketenangan bisa menyelesaikan permasalahan bencana. Kalau tidak tenang, dia akan larinya tidak terarah atau menyelesaikan tidak terarah. Tapi kalau sudah dia tenang dan memahami langkah-langkahnya dengan benar, saya yakin akibat bencana itu bisa kita tanggulangi sedikit minimalisasi lah gitu. Itu aja yang bisa kami sampaikan lebih awal gitu. Ya, ini menarik ya tadi Pak Kepala Sekolah mengatakan bahwa memang ada trauma di situ. Walaupun tidak ada trauma, memang upaya-upaya ini penting untuk dilakukan. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Perbekal Desa Gitgit, Bapak Putu Arsana. Terima kasih Bapak. Ini perjalanannya lumayan jauh juga, sama dari Sirait, beda-beda tipis gitu ya, cuman medannya saja yang berbeda. Terima kasih Pak Mekel udah hadir, dan seperti yang kita tahu juga ini Gitgit itu menjadi salah satu daerah yang sangat rawan bencana gitu ya, titiknya memang ada di situ begitu. Nah, kalau dari Pak Kepala Desa sendiri, Pak Mekel, ini melihat bagaimana sih Pak pentingnya kesiapsiagaan sejak dini untuk kebencanaan ini, karena melihat potensi bencana yang akan terjadi di daerah Bapak kan lumayan tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ada keterlambatan sedikit karena ada sesuatu tadi di jalan. Jadi selamat pagi Mbak, selamat pagi narasumber, Pak Kepala Sekolah juga dari BPBD. Selamat pagi juga untuk pemirsa RRI Singaraja, terutama Pro 1 ini yang bisa memantau siaran ini. Jadi kehadiran kami dari Gitgit di sini berkali-kali ya, tidak hanya 1-2 kali, berkali-kali, karena mungkin diperhatikan bahwa wilayah kami itu memang bukan resiko tinggi, malah sudah menjadi langganan. Setiap tahun itu pasti boleh dipastikan. Tapi mudah-mudahan kalau kita berbahasa pasti kan kita seperti mengharapkan bencana. Tapi namanya juga alam kan tidak bisa kita prediksi gitu Mbak. Untuk Gitgit itu kesiapsiagaan terhadap bencana itu kan sangat penting sekali ya. Karena teredukasi oleh alam itu sendiri. Itu sebelum kita diedukasi oleh pihak BPBD, jadi alam sudah mengajari. Karena kemiringan wilayah kami, demografi, topografi itu melebihi daripada 45% atau 45 derajat. Itu melebihi. Banyak pemukiman-pemukiman warga kami itu yang meninggali yang bertempat tinggal itu di lereng. Sepertinya di tebing, sepertinya seperti itu. Nah, mau tidak mau, walaupun dari sisi regulasi kelayakan tempat tinggal tidak bisa kita di sana, tapi karena itu yang dimiliki oleh masyarakat kami kan itu yang ditempati. Nah, terkait tadi kesiapsiagaannya seperti apa terhadap masyarakat kami dulu, merencanakan tempat pemukiman, merencanakan jalan dan sebagainya itu memang perlu kita mitigasi sebelumnya. Kalau bahasanya BPBD, mitigasi sebelumnya. Jadi aliran airnya dari mana saja, terutama itu karena curah hujan tidak bisa diprediksi seperti sekarang. Jadi bisa curahnya tinggi sekali dan di samping curahnya tinggi sekali juga kadang sekarang itu volumenya besar. Kalau dulu mungkin hujan gerimis itu bisa dikategorikan 1 menit dapat seember itu umpamanya dengan bahasa mudah. Kalau sekarang 1 menit itu bisa 3 ember. Berarti kan ada volume yang berlebihan sekarang terhadap curah hujan itu. Nah, kita karena itu alam, jadi kita juga kurang mengerti. Sampai kita pernah mengundang BMKG terkait apa istilahnya sekarang itu bencana yang disebabkan oleh air itu. Nah, kesiapsiagaan inilah yang kita antisipasi bersama-sama, kita awali bersama-sama dengan masyarakat. Jadi itu sudah dikerjakan secara gotong royong. Itu sebelum BPBD masuk, karena memang kita bertempat tinggal di rawan bencana. Itu terhadap internal kami di warga. Nah, terus kita kan jalur protokol nih Mbak ya. Kita jalur protokol, jadi mau tidak mau juga kita mempertimbangkan di saat
hujan deras kayak kemarin, bahkan tahun ini sudah pernah ada tanah longsor lagi 2 titik dan menutup seluruh badan jalan. Jadi kita udah turun siap sigap dengan tim relawan kami di Git-Git juga, Pak Kalak juga sempat hadir, BPBD hadir, dari pihak kecamatan juga hadir, jadi unsur-unsur PUTR, PUPR juga hadir, Balai Jalan juga hadir pada saat itu. Nah terkait itu juga nanti sebenarnya dari kesiapsiagaan kita terhadap itu paling himbauan, Bu. Ya hati-hati karena niki sekarang udah mulai bulan-bulan curah hujannya tinggi, rawan tanah longsor di titik ini. Itu yang udah mitigasi tuh. Dari kilometer 12 sampai dengan kilometer 17. Ada bentangan 5 kilometer itu sangat-sangat beresiko tinggi terhadap longsor di jalan protokol. Sekaligus juga karena longsor pasti ada mengikuti kayu tumbang. Itu kan seperti itu. Nih, kalau BPBD udah tahu persis itu. Nah, ini mungkin tindakan sebelum kejadian itu, edukasi sebelum kejadian itu terhadap pengguna jalan. Kalau terhadap warga kami itu kan sudah dipahami betul wilayahnya seperti apa. Nah, sekarang pengguna jalan ini kan kadang-kadang baru sekali lewat gitu. Mungkin sudah beberapa kali udah mengetahui, tapi yang mungkin baru mengetahui justru kalau hujan itu ada kenikmatan tersendiri berkendara. Nah, seperti itu ada kenikmatan. Kemarin kan kita sempat stop karena potensi sudah ada, kita stoplah antisipasi biar tidak terjadi bencana terhadap kemanusiaan. Nah, kita stop di titik shortcut titik 8 itu dia enggak mau. Bos, saya akan terus saja. Udah ada retakan, Pak. Dia enggak mau. Justru mungkin dengan seperti itu enggak tahulah pertimbangannya. Ya kita kasih aja jalan. Nah, nyatanya beberapa saat kemudian tanah longsor terjadi. Nah, itu kesiapsiagaan relawan kami itu juga sudah diakui dari pihak BPBD luar biasa. Kalau sudah begitu ada tanda-tanda hujan deras melebihi daripada kapasitas diperkirakan, karena kami tidak mempunyai alat ukur yang berteknologi, tapi cuman perkiraan saja ini Ki. Itu relawan kami udah ada yang keluar, udah ada yang mendeteksi di mana nanti rawan-rawan tanah longsor, terutama pada saat curah hujan tinggi, terus ada petir, terus ada suara gemuruh dari petir itu kan. Nah, itu pasti relawan kami sudah sigap di lapangan. Paling tidak untuk mengamankan jalur protokol biar tidak terjadi, karena kita juga pengalaman pernah ada 2 orang sampai hanyut terbawa tanah longsor pada tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, kita tidak kepingin lah terulang kembali itu. Nah, itu Mbak ya. Baik, ini menarik seperti apa yang disampaikan Pak Mekel. Saya mau ke Pak Darme. Pak Darme, tadi Pak Mekel menyampaikan ada beberapa poin penting yang saya tangkap gitu. Ini terkait dengan satu, teredukasi dengan alam. Kemudian adalah bagaimana mengedukasi kesiapsiagaan ini untuk masyarakat dan untuk pengguna jalan. Nah, ini kan mengartikan bahwa memang bukan hanya masyarakat di daerah rawan bencana saja yang harus memahami tentang kesiapsiagaan ini, tapi juga masyarakat yang mungkin notabene tidak berada di daerah rawan bencana juga harus persiapkan diri untuk itu begitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat bagaimana sebenarnya pemahaman masyarakat luas begitu terkait dengan kesiapsiagaan ini, apakah memang mempunyai catatan misalnya harus diintensifkan di bagian apa, ini untuk di masyarakat Kabupaten Buleleng, termasuk juga untuk masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Silakan Pak Darma. Terima kasih untuk kesempatannya Niki. Nah, terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat Niki, karena memang benar. Jadi kita ini hidup berdampingan dengan bencana sebenarnya di Buleleng ini. Dengan topografi kita Negara Gunung nih cukup unik dibandingkan dengan daerah lainnya. Jadi mau nggak mau kita adaptasi hidup berdampingan dengan bencana. Terkait dengan kesiapsiagaan, yang setuju sekali tadi, kita memang terseleksi dengan alam itu sendiri. Bagaimana pengalaman itu menjadi sebenarnya guru yang sangat bagus terkait dengan upaya mitigasi ini juga. Dengan beberapa orang yang memiliki pengalaman terkait dengan penanganan bencana sendiri, ini sangat kita harapkan dapat menyebarluaskan terkait dengan penduduk-penduduk yang lainnya. Jadi memang benar tidak hanya di daerah rawan bencana saja, tapi masyarakat yang datang dari daerah luar bencana, daerah rawan bencana itu juga berisiko jadi korban bencana.
Karena itu alam yang pertama, alam kita memang dengan topografi seperti ini, kita tidak bisa kan membuat akses jalan itu tutup terus-terusan seperti bilang tadi. Mengingat kan kita transportasinya sangat cepat ya, dinamis sekarang transportasinya kita, masyarakatnya itu tidak mungkin mereka berdiam diri saja. Sehingga yang pertama mereka harus pahami itu adalah peringatan dini. Terkait dengan peringatan dini, kemana mereka pergi dan bagaimana keadaan cuaca saat mereka bepergian. Itu bisa diakses melalui info BMKG salah satunya, terkait dengan perkiraan cuacanya, terkait dengan peringatan dininya. Dan juga yang kedua ada namanya Inaris personal. Nah, kita dari BNPB sendiri memiliki aplikasi Inaris personal. Jadi dimanapun masyarakat berada, itu asalkan koneksi dengan GPS ya, itu mereka akan diberitahukan terkait dengan potensi bencana apa di sekitar mereka. Ini bisa menjadi langkah antisipasi awal kemana mereka pergian itu, seenggaknya tahu oh daerah ini rawan potensi bencana ini nih, seenggaknya kita bisa antisipasi sejak dini jika ingin memang pergian ke daerah sana. Kemudian ada peringatan dini seandainya cuacanya ekstrim, seenggaknya mereka bisa jalur alternatif atau mereka mengurangi aktivitas kalau memang tidak penting-penting banget gitu aktivitasnya. Itu untuk peringatan dini. Yang kedua untuk edukasi sendiri, tadi saya sampaikan bagaimana masyarakat Gigit sendiri emang pengalamannya luar biasa, saya akui. Bagaimana saat jadi bencana itu respon mereka sangat cepat sekali, langsung turun Mas, relawan-relawannya ini di saat tangguh bencana ini. Ini menjadi percontohan yang baik untuk seluruh desa yang ada di Buleleng. Bagaimana dalam penanganan bencana jika hanya menunggu BPBD sendiri dengan jarak yang luas di Buleleng ini, tentunya itu sangat susah ya bagaimana kita menjangkau seluruh Buleleng ini. Dengan kemandirian desa dan juga relawan ini menjadi poin plus di setiap desa dalam antisipasi dan kesiapsiagaan mereka dalam mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kalau masyarakat yang sudah dapat pengalaman sebagai penyintas bencana lah, dan juga ada sejak dininya juga. Di Gigit sendiri saya apresiasi setiap sekolah SD yang saya kunjungi itu memiliki upaya antisipasi bencana yang cukup beragam. Salah satunya SD 3 Gigit waktu ini kita ke sana, bagaimana mereka dengan pengalaman yang pernah mereka alami dan juga letak sekolah mereka yang rawan bencana, mereka memiliki suatu patokan apabila memang awannya sudah tebal, gelap, kemudian potensi seperti dijelaskan tadi ada potensi hujan dengan intensitas curah hujannya tinggi, kemudian ada gemuruh petir, mereka akan mengupayakan agar memulangkan siswa-siswanya demi mengurangi dampak bencana itu. Itu mereka dari pengalaman teredukasi, dari materi edukasi, jadi tidak hanya teori aja, mereka udah dapat pengalaman langsung. Itu menurut saya lebih efektif ketimbang hanya teori-teori saja, tapi dalam merasakan langsung. Justru dari pengalaman mereka, kadang-kadang saya kutip dan saya jadikan materi juga dalam edukasi ke masyarakat lainnya. Jika tanpa pengalaman, kadang-kadang kalau tidak mengalami langsung, apalagi dari Buleleng ini, yang ada itu the power of memboyonya. Boleh memboyonya itu. Kalau tidak mereka mengalami langsung, kita ngomongin tentang bencana pasti boyaina gitu kan, bilang jangan ada kene-kene gitu. Jadi dengan pengalaman-pengalaman dari desa-desa dan mitigasi yang mereka laksanakan secara kearifan lokal, secara pembiasaan mereka, itu kita jadikan sebagai edukasi tersendiri berdasarkan pengalaman, based true story gitu kan, goalnya untuk disebarluaskan ke masyarakat lainnya. Terima kasih. Iya, baik. Saya mau ke Pak Kepala Sekolah, Pak. Kalau mengutip dari, saya juga mengutip nih Pak Darmo, ternyata dari SD di Gigit atau satuan sekolah di Gigit, mereka memang sudah memiliki pedoman atau SOP-nya sendiri begitu. Nah, kira-kira untuk di Seririt sendiri, di sekolah yang Bapak pimpin, akan diberlakukan seperti ini atau tidak ke depannya, Pak? Kami sudah mengarah ke sana karena bagaimanapun juga kami kebetulan sekolah penggerak, tentunya perilaku satuan pendidikan kami itu menggunakan SOP. Makanya di SMP Negara 1 Seririt itu kegiatan penanggulangan bencana itu bagian dari integral dari sebuah program kami di satuan pendidikan. Mengapa demikian? Semenjak saya jadi kepala sekolah di SMP 1 Seririt itu kegiatan seperti ini menjadi prioritas kita. Kenapa demikian? Karena di Seririt terus terang aja saya bicarakan, di Seririt itu rawan bencana gempanya tinggi gitu. Kalau banjirnya kecil gitu. Hanya bisa dihitung daerah-daerah mana aja yang kemungkinan banjir. Kalau Seririt agak ketimuran sedikit banjirnya ada, tapi tidak terlalu besar. Kemudian cuaca di Seririt itu adalah cuaca yang berbeda dengan wilayah Gigit. Kalau Seririt itu di daerah sebelahnya hujan lebat, di Seririt tidak hujan gitu. Kita bisa hitung kalau di wilayah kelurahan Seririt itu bisa kita hitung berapa persen sih hujannya. Padahal di sebelahnya itu Bubunan itu hujan
Seririt nggak hujan gitu, di sekolah kita nggak hujan gitu, sehingga kecenderungan seririt banjir itu kecil, kecuali regulasi sungai yang ada di Sukasabu itu tidak terkendali baru masuk ke seririt. Kalau itu ditutup, kebanjirnya bisa ditekan. Kemudian SOP yang kita gunakan di SMP Negeri Seririt itu kita mulai dari kehidupan sehat pribadi dari siswa itu, kita udah menerapkan siswa datang ke sekolah harus sehat gitu. Sehat itu juga SOP dari penanggulangan bencana, karena bencana itu kan tidak hanya gempa, tidak hanya yang bersifat fisik, tapi penyakit itu juga juga bencana bagi kami gitu. Seperti kemarin itu COVID itu kan SOP-nya itu sudah tetap jalan, cuci tangan dan seterusnya. Kemudian untuk menanggulangi itulah kami siapkan program-program yang nyata yang bisa menambah wawasan para siswa kami terhadap bagaimana manfaatnya memahami tentang penanggulangan bencana. Makanya kami setiap tanggal 26, walaupun itu tidak terlalu masif kami lakukan, kami tiba-tiba setiap tanggal 26 tiap bulan kita laksanakan 10 kali itu, karena setahun itu kan liburnya 2 bulan itu ada libur yang efektif di sekolah itu kan 10 bulan. Jadi 10 kali dalam setahun itu kita bunyikan sirine, kita uji coba sirine gitu, untuk mengingatkan anak-anak otaknya itu ingat ke bencana gitu. Nah itu kita lakukan setiap tanggal 26 dulu pada waktu kita dibentuk jadi relawan sekolahnya, sudah kita terapkan itu. Yang kedua, kami tetap mengupayakan pengetahuan terhadap penanganan bencana, karena di sekolah kami kita bekerjasama dengan PMI untuk memanfaatkan PMR, Palang Merah Remaja. Itu kita bekerja sama dengan PMI untuk melatih para siswa kita untuk paling tidak seandainya ada kejadian, ada siswa yang terluka dan sebagainya, siswa sudah mampu melakukannya. Gitu. Kemudian yang ketiga, program yang kita sudah siapkan juga itu adalah adanya pionir, saya katakan pionir, orang siswa-siswa yang memiliki bakat sebagai mempengaruhi orang lain menjadi narasumber lah kepada teman sebayanya untuk selalu mengupdate kemampuannya di bidang pemahaman di bidang bencana. Jadi itu SOP yang kita terapkan di SMP Negeri Seririt. Tentunya kami juga selalu berpikir, karena saya khawatir gitu, kondisi real sekolah kami itu hanya luasnya 50 hari dengan jumlah kelas yang banyak. Tentunya kalau itu terjadi bencana dampaknya luar biasa. Saya khawatir sekali. Makanya tahun lalu 2023 saya harus bongkar lorong. Lorong ini mungkin tidak diketahui oleh masyarakat bahwa kepala sekolah membongkar dengan biasa sendiri. Terus terang aja saya bantu 60 juta untuk bongkar. Ada lorong, ada tempat yang seharusnya dulu menjadi sirkulasi antara lapangan dengan dalam, itu ditutup dengan untuk bangunan sebuah kamar mandi guru. Ini saya mutasi, saya pindahkan karena kebetulan bangunannya tidak perlu dihapuskan, karena 2 bangunan yang ditutup itu saya bongkar. Saya biayai 63 juta, saya borongkan dan saya sumbang sendiri karena di sekolah tidak ada anggaran pada saat itu, sehingga sekarang tuh bagus, anak-anak keluar masuk mudah. Dulu kalau itu tertutup, anak-anak itu kan melingkar. Mungkin pada saat pelatihan bencana itu kita coba, ada murid yang luka-luka karena lorongnya kecil. Nah oleh karena itu SOP yang seperti itu yang kita perlu terapkan penuh, karena Seririt itu tidak bisa kita kategorikan dengan sekolah lain gitu. Karena Seririt itu saya yakin orang tua dan siswanya itu ada orang tua yang trauma. Saya udah katakan trauma. Mengapa trauma? Kenapa 2 tahun yang lalu ya, tahun berapa itu ada gempa kecil ya sedikit. Belum apa-apa orang tuanya datang ke sekolah. Ini juga perlu diedukasi orang tua, jangan sampai datang ke sekolah lagi. Gitu. Tiba-tiba masuk ke sekolah, jumlah orang siswa sudah banyak, ditambah dengan orang tua jemput anak ke sekolah tanpa memikirkan dampak.
tidak dikasih masuk dia ribut ini. Ini juga perlu diedukasi masyarakat di sekitar Serit itu terkait dengan bagaimana kita menangani sebuah bencana. Baik. Jangan sampai kejadian itu menyebabkan tambahan beban ke dalam ruangan, padahal di lapangan udah penuh ini. Baik. Orang tua tiba-tiba datang. Nah, itu SOP yang kami sudah terapkan sementara. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Sebelum kita lanjut lagi berbincang terkait dengan kesiapsiagaan ini, kita akan sapa dulu pendengar. Kita dengarkan atensi dari pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. RRI Singaraja, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Biasa, Astawa Cikaring Bungkulan. Nggih, Pak Astawa dari Bungkulan. Silakan Pak Astawa. Om Swastiastu, narasumber tadi. Om Swastiastu. Dan Pak Dharma juga yang akan Om Swastiastu. Khusus untuk Pak Dharma, tolong sampaikan salam Pak Made, mantan terbekal desa Gijek nih. Makasih. Nggih, baik. Yang begini narasumber, yang hanya mengingatkan aja nih. Tadi kan hanya fokus hanya sekolah saja nih. Apakah sudah ada yang memberi petunjuk seperti rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng, baik swasta maupun milik pemerintah daerah kan itu. Terus Atin Jumbo juga itu kan rentan sekali kalau ada bencana alam seperti gempa misalnya. Terus yang mengingatkan lagi nih, untuk SD nih, tolong diteliti, mungkin PU bisa neliti nih, mana sekolah-sekolah yang rentan atau yang sudah umurnya 15 tahun, 20 tahun tidak pernah diperbaiki. Tapi para sekolah maupun dinas pendidikan tidak perhatikan hal-hal itu, sehingga pada musim gempa sekarang itu mungkin mudah dia akan roboh begitu. Nah, untuk itu tolong mungkin dinas-dinas yang terkait memikirkan hal-hal yang kita harapkan ini, jangan sampai bencana alam ini membawa korban jiwa. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung. Kita sapa di via WhatsApp juga ada yang bergabung. Pak Nyoman Sutaya begitu ya. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Nyoman Sutaya. Swastiastu. Oke, Swastiastu di Tejakula ya Pak, silakan. Ya, jadi pertama saya sampaikan itu apresiasi kepada bapak-bapak narasumber yang antusias menyampaikan bagaimana kita untuk mengadakan persiapan bila terjadi bencana. Nah, ini maaf ya, kalau secara umum kalau dia menilai, nah ini masyarakat pada umumnya istilahnya kalau dibalik ampah ya, ampah dan memboyel itu. Nah, saya sampaikan begini, itu kan sering yang juga di rumah ya di Tejakula ini memang di sana itu bagian selatan desa itu, nah termasuk rawan bencana itu ya karena sering terjadi itu bencana dekat-dekat dengan titiknya yang ada di sana itu. Tetapi walaupun sudah diimbau di sini rawan bencana di kawasan itu, tapi kalau orang yang menjual tanah untuk pemukiman itu ya banyak sekali ini. Ramai sekali ini yang membeli itu ya sampai harga yang cukup mahal juga dibeli itu. Dia tidak habis pikir mengapa sampai terjadi seperti itu berarti mungkin dia tidak terpikir bahwa tempat itu adalah rawan bencana itu. Nah, makanya dia berani katakan itu dia mungkin berpikir begini, ya kalau memang sudah harus kena ya kena begitu, sehingga perlu sekali ini terus disampaikan, disosialisasikan masalah yang seperti ini. Dan yang paling penting itu adalah ada komando ya. Kalau di sekolah misalnya, mungkin perlu ini apakah guru-guru ataupun mungkin salah ya beberapa murid menjadi pionir untuk nanti kalau saya terjadi dia itu harus bisa memberikan komando, memberikan arahan. Kalau tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mempelopori, kadang-kadang kalau sendiri itu bisa ya itu menimbulkan masalah lain itu, sehingga perlu sekali. Ya, baik. Begitu juga yang berpikir juga
di rumah dia sendiri. Kalau tidak ada yang menyuruh ataupun mungkin salah satu mungkin keluarga dia itu mengungsi, baru dia ikut. Mungkin kadang-kadang berpikir, nah inilah jadi perlu juga diteruskan. Jadi sosialisasi ini mungkin kepada warga dan kepada anak-anak, dan juga yang penting itu adalah ini ada komando ya, komando yang mungkin memperingatkan kalau sudah sampai kalau di 30 dengan istilah kalau sudah 2 jam ada hujan lebat yang terus-menerus, ini sebenarnya sudah dari dulu supaya harus mengungsi, tapi ternyata sudah lebih daripada itu tidak mau dia mengungsi. Nah ini suatu bukti bahwa kita ini agak hampah lah. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Mohon maaf bila terima kasih. Pernah berkenan. Om Sandi, Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sutaya di TC Kula sudah ikut bergabung. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644 sebelum nanti kita tanggapi. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Anggas. RRI tetap jaya di udara. Oke, Pak Anggas silakan Pak Anggas. Semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas, silakan. Om Swastiastu Pak Armaji, ini relawan luar biasa ini. Om Swastiastu pada Bapak BPBD yang mewakili kepala bidangnya mungkin ya. Begini Pak, saya kan lihat di sini di lapangan kadang-kadang seperti kepala sekolah SMP Pak Armaji teman saya ini memang dia ayah, sedang kali ayah dia itu, dan banyak memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, dan beliau juga suka berorganisasi. Dalam suka organisasi diedukasikan kepada masyarakat melalui bencana alam ini. Yang pertama mungkin saya kepada BPBD dulu ya, ini kan jangan sampai nanti setelah kejadian baru ada, jadi karena personilnya juga terbatas, saya nanti pohon-pohon yang sedikitnya yang rantai-rantai yang menjulur ke atas ke jalan itu mohon juga nanti disikapi dipotong, atau mungkin kalau ada yang sudah melumbih badan jalan itu sampai melejuk 1,5 meter, misalnya 1,5 meter lebih, ini kan membahayakan. Itu memang kemarin kalau di Jalan Balai Utara, saya kemarin sempat nanya kepada Balai Jalan Nasional yang ada di Sidoarjo, bukan yang di Provinsi Bali di Ahmad Yani ya, karena di sana bidang daripada pengawasan saja di Sidoarjo. Namanya Pak Wahyu. Oh silakan Pak, kalau memang sudah itu tidak apa-apa, dipotong tidak masalah, yang penting potongannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dulu kan sering kejadian, ada salah satu oknum masyarakat memotong pohon itu dijual belikan, dikomersilkan, namanya ketujuh. Saya tahu itu jangan sampai terjadi hal itu. Tolong pohon-pohon yang mengganggu jalan atau mungkin pengguna jalan mohon di ranting-rantingnya semua nanti dibersihkan. Nah sekarang kemarin itu kan saya ngusul sama Pak Bupati sama DPR juga agar diberikan skylight gitu loh, yang banyak, minimal ada 4 di Waduk Buleleng. Karena apa? Karena yang sangat penting ada 1 di DLH punya, itu usahakan. Sedangkan jarak Buleleng 100 km, ke selatan juga panjang, ke timur juga banyak, minimal punya 4 menurut saya. Makanya mungkin tahun depan sekarang udah diberikan 1 sama DLH. Mudah-mudahan tidak memberi Toyota Innova baru lagi DPR-nya. Jadi setiap kali dinas tidak dikasih motor baru. Itu diutamakan untuk masyarakat. Itu saran dari saya. Yang kedua, terakhir ini. Dalam hal ini juga kan desa adat, apapun berbekal harus membentuk relawan juga. Seperti dari kepala sekolah Pak Armaji ini, membentuk relawan. Karena apa? Anggaran kan ada di sana. Kedua, bantuan juga banyak ada di sana. Ini harus dia dibentuk relawan untuk antisipasi daerah wilayah masing-masing. Terkadang di desa itu kan sengaja dia buang sampah di gorong-gorong tuh. Dan itu dinyatakan bahwa ini tugas PU punya, ini tugas DLA. Bukan. Tanggung jawab masyarakat sekarang ini agak ngeyel di lapangan. Ini yang menyebabkan tersumbatnya juga aliran air sehingga hujan kemana-mana banjir menyebabkan. Nah mudah-mudahan sadar dengar masyarakat, dan berbekal juga sekarang yang ada di pedesaan dan desa adat harus bersatu membentuk relawan. Anggarannya diserap dari BUMDes. Sekian dan terima kasih Om Santi Om. Santi Om. Terima kasih Pak Angga sudah ikut bergabung di 24644 ya. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, nanti kita akan buka lagi, kita akan tanggapi dulu ini karena memang waktu kita 1 jam. Kita akan tanggapi dari Pak Perbekal Desa Git dulu, bisa menanggapi ketiga penelpon kita yang bergabung. Ada Pak Astawa, Pak Sutaya, dan juga ada Pak Anggas dari Kebun Tambahan. Silakan Pak. Terima kasih Om Swastiastu, Pak Astawa yang ada di Bungkulan. Titip kirim salam sama Mandan Perbekal, nanti saya akan sampaikan. Tapi intinya itu menarik
karena apa yang Pak Astawa ini usulkan saya sudah pernah lakukan dengan Pak Kala di Git-Git, terutama di SD 3 Pak Darmo ya. Di SD 3 kemarin kan ada kita dengan dinas sosial, apa namanya, lupa saya kegiatannya itu, dengan dinas sosial, terus dengan dinas pendidikan, sekaligus dengan BPBD. Kita mengadakan, itu diinisiasi oleh dinas sosial. Pada saat itu juga kita sudah usulkan bahwa bencana alam seperti apa yang Pak Kepala Sekolah sampaikan tadi, di samping bencana alam juga ada bencana sosialnya. Itu yang disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, bukan oleh alam itu. Nah, terkait dengan bencana sosial ini kita kaitkan dengan sarana prasarana gedung yang sudah tidak memadai lagi dipergunakan. Nah, langsung Pak Kala sekaligus juga sebagai PJ Kades Pendidikan di Buleleng, kita ajak keliling-keliling melihat ini posisinya, potensi gedungnya sudah mau ambruk dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan, sekaligus itu kita mengajarkan caranya mitigasi kepada orang tua muridnya. Untuk Pak Nyoman Sutaya yang ada di TJ Kule, betul ini masyarakat kan masih banyak yang meboye, masih banyak. Tapi kalau di Git-Git, di Git-Git prosentase yang meboye ini sudah kecil. Karena memang sekali lagi karena alam yang mengajari seperti itu. Di samping itu kita juga tidak pernah kalah untuk mensosialisasikan. Nah, terutama pada saat ada kegiatan-kegiatan yang berbau adat. Jadi kalau kita di Git-Git itu terutama di saat orang meninggal kan ada kerumunan besar di sana. Nah, kami ada program bersama Desa Adat, juga bersama PHDI dan sebagainya, untuk ada acara namanya Puji Marga Pawitra untuk mendoakan orang meninggal. Jadi kita kumpul di sana, perbekal ada, Desa Adatnya ada di sana, PHDI ada, unsur-unsur karena di Git juga ada unsur gereja juga hadir di sana. Di sanalah kesempatan kita sosialisasi terkait dengan keselamatan kita. Itu kita pergunakan juga di sana untuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi itu usaha-usaha kami di luar resmi dengan cara-cara yang seperti apa yang dilakukan oleh BPBD. Nah, terkait itu Tiang juga setuju, berarti Pak Sutaya niki kembali mengagendakan terkait dengan tata ruang. Tata ruang. Nah, tata ruang ini pekerjaannya harus banyak dinas yang terlibat. Kalau kita ngomong terkait dengan kebijakan yang akan mengambil tata ruang terutama tata ruang resapan air. Jadi mana-mana sekarang wilayah-wilayah yang memang harus kita blok, tidak boleh dibuka, terutama yang terkait dengan kehutanan, tidak boleh dibuka. Jangan lagi hutan itu dipergunakan untuk hal-hal yang profit lah. Itu hutan itu ayo kita kembalikan lagi ke habitatnya biar tenget, biar sing ada nak bani bin mencelep ke hutan kan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita lihat beberapa dibuka untuk profit, itu untuk pariwisata dan sebagainya. Memang untuk jangka pendek itu bagus sekali karena itu adalah mendatangkan uang, tapi untuk jangka panjang belum tentu. Nah, itu mungkin tata ruang kita kita benahi kembali, bukan yang sekarang jelek, bukan, tapi kita perlu perhatikan, kita perlu prediksi kalau ini dibuka nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang seperti apa. Karena kalau ini tidak diperhatikan, nanti Tiang juga memprediksi, Tiang aja digigit sekarang sudah melihat beberapa titik air sudah mulai di saat musim kemarau udah mengecil. Nah, itu kan menjadi hal yang kabar yang tidak baik untuk 10-20 tahun yang akan datang. Nah, Pak Agus tadi terkait Pak Agas Pak Agas pohon yang sudah tua di pinggir jalan. Nah, itu kita udah lakukan dengan BPBD. Tapi sekarang kita perlu birokrasi yang agak muter-muter ya Pak Darmo ya. Itu kalau dulu kita cukup bersurat kepada BPBD hadir, kita dampingi dari relawan Git-Git, ya sudah selesai kita lakukan. Kalau sekarang ada birokrasi yang lain, karena ada lingkungan hidup di sana, harus terlibat, terus ada hal-hal yang lain. Nah, itu ya. Jadi agak ribet, sampailah terjadi pohon itu tumbang sendiri. Nah, itu karena BPBD juga nggak berani ambil langkah, kita juga di relawan di desa juga nggak berani ambil langkah karena keterbatasan semuanya. Jadi kita menunggu hasil koordinasi ini, keburu pohonnya itu udah roboh, udah ke jalan raya. Nah, itu yang terjadi khususnya
untuk saat ini digigit. Nah, mudah-mudahan sekarang ada birokrasi yang bisa diperpendek lagi karena ini adalah kebencanaan. Ya, Mungkin baik. itu aja. Terima kasih Pak Mekal atas tanggapannya. Pak Dharma, silakan bisa menanggapi. Oke, sukses niki untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar setia RRI Singaraja. Dari pertama Pak Astawa nih di buku niki. Oke, kita juga sudah menyasar nih Pak terkait dengan rumah sakit juga, mengingat rumah sakit ini dengan pasien-pasiennya juga berisiko niki. Udah pasien terus potensi bencana juga takutkan lebih fatal lagi ke depannya. Jadi kita juga sudah mencanangkan rumah sakit aman bencana, baik itu secara administrasi maupun juga secara kapasitas yang dimiliki oleh seluruh pegawai dan juga sarana-prasarana yang ada di rumah sakit itu, seperti misalnya ada APAR, Jaknapar, kemudian juga ada tim siaga bencananya di rumah sakit terkait dengan ada beberapa yang bertugas mengamankan dokumen, yang bertugas melaksanakan pemadaman api seandainya ada konsleting atau bencana atau bahaya, kemudian ada juga yang mengamankan pasien-pasiennya, itu ada kode-kodenya di helmnya mereka, itu piket secara teratur tim siaganya yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk panti juga beberapa kegiatan kami di rumah sakit juga dengan para mesidi kita melaksanakan simulasi. Jika seandainya kan bertingkat nih, jika kita ada bencana gempa bumi dengan keadaan rumah sakit yang bertingkat, kita coba gunakan simulasi di sana bagaimana pengamanan dan evakuasi bertingkat, baik itu perlindungan kepalanya atau bagaimana melaksanakan alur evakuasinya sampai ke titik kumpul. Kita juga sudah kolaborasi dari gladi kesiapsiagaan di sana, mengundang Basarnas yang memang memiliki kompeten di sana di bidang evakuasi, kemudian juga dengan PMI di pertolongan pertama, dengan kolaborasi juga dengan nakes yang dari sana. Itu sudah kita laksanakan simulasi untuk meningkatkan kapasitas market para masjid. Kemudian untuk panti juga, kalau panti jompo memang sejauh ini kita belum bergerak, terima kasih untuk sarannya. Tapi di panti asuhan kita juga sudah datang dengan dinas sosial, kita kolaborasi di hari Sabtu kemarin nih, kita kolaborasi dengan dinas sosial dengan beberapa panti asuhan, kita coba untuk meningkatkan kapasitas di sana. Seenggaknya mereka tahu bagaimana tindakan pertolongan pertama, bagaimana langkah-langkah evakuasi, dan juga ada damkar di sana, bagaimana mereka upaya untuk pemadaman api secara sederhana itu yang bisa dilaksanakan. Jadi kita juga sudah meningkatkan kapasitas di sana dengan saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung di panti asuhan nih, kita coba untuk kolaborasi dan upaya pengurangan risiko bencana di sana. Kemudian Pak Sutayo Niki di mana di Tejakulu nih. Jadi kita juga sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan satuan pendidikan aman bencana secara serentak nih, mengundang seluruh kepala sekolah SD, TK dan SMP. Itu sudah kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah melalui Zoom meeting. Kita mengundang seluruh kepala sekolah di sana. Kita berupaya pertama mengajak perwakilan sekolah-sekolah membentuk tim siaga bencana, melaksanakan penilaian mandiri. Nah, penilaian mandiri itu isinya apa aja? Nah, itu ada 3 pilar SPAB. Baik itu yang pertama itu fasilitas sekolah yang aman. Jadi sekolah di sini mengisi bagaimana keadaan sekolahnya. Baik ada bangunan yang potensi roboh, misalnya seperti pintu atau plafonnya. Kemudian ada pohon-pohon di sekolah misalnya potensi tumbang. Itu sudah dicatat di sana di penilaian mandiri itu. Dan sampai sejauh ini dalam laman yang kita kirim melalui link namanya Waspada, itu wadah aksi Satuan Pendidikan Aman Bencana melalui link. Jadi kita tugaskan perwakilan sekolah atau adminnya untuk mengisi pilihan mandiri itu. Sudah ada lebih dari 200 sekolah yang mengisi terkait dengan pilihan mandiri itu. Seenggaknya kita melalui itu kolaborasi dengan Disdik. Kebetulan satu kepala sekarang Disdik dan PPD, jadi kita sejalan sana untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah mana yang memang memiliki sarpras-sarpras yang berpotensi membahayakan siswa-siswanya. Apalagi pohon tumbang, cuaca ekstrim, peralihan ini potensi robohnya itu fatal sekali ya. Jadi sudah catat di sana. Kemudian manajemen pendidikannya dan juga pendidikan kebencanaan di sana. Kemudian juga untuk tata ruang memang benar bagaimana mata air kita perlahan mulai tergerus ya, di mana memang apalagi di Juni ini sesuai dengan rilis dari BMKG kita akan segera masuki musim kemarau. Mulai Juni puncak musim kemarau. Kemudian di peralihannya di April ini masih kita masuk peralihan, ada hujan meskipun intensitasnya masih sedikit, sekarang sudah mulai berkurang. Ini juga perlu diwaspadai. Mengingat sekarang posisi tata ruang dan juga hutan sudah mulai untuk komersil dan juga untuk profit tadi disampaikan Pak Mokel, benar sekali. Kemudian terakhir Pak Agas nih terkait dengan permasalahan pohon-pohon yang berisiko tumbang di jalan itu, memang permasalahan yang pertama itu terkait dengan kewenangan. Kita sempat beberapa kali melaksanakan koordinasi, ini tanggung jawab siapa, ini punya siapa, aset-asetnya itu terutama. Sulit. Karena apabila kita motong langsung, kita yang salah melanggar kewenangan orang gitu. Kemudian juga kita akhirnya Pak Kalaksa kami punya inisiatif
dia mengundang Balai Jalan Nasional selaku pemilik aset untuk jalan-jalan nasionalnya Nike, kemudian mengundang camat di Banjar waktu itu, Camat Banjar. Ya jalan yang termukus, sekitar termukus yang pohon-pohonnya udah seng-seng, udah mau roboh ke jalan tuh. Kita undang semua kepala desa, kemudian camat Banjar, kemudian ada juga balai jalannya selaku yang pemilik aset itu. Bagaimana ini? Apakah kita akan terus biarkan birokrasi ini berbelit-belit sampai menunggu korban? Akhirnya balai jalan sudah mulai turun sekarang ya ke lapangan bersama kami, melaksanakan asesmen mana pohon yang tebang, mana pohon yang sudah dipangkas saja, pohon perindang yang potensi membahayakan. Niki sudah mulai ada progres niki Pak, meskipun secara perlahan. Memang benar dari Sarpras Skylat itu terutama kita sedikit sekali yang punya DLH, waktu rapat kita undang DLH juga, dan keadaannya pun juga rusak itu. Jadi benar-benar keterbatasan Sarpras juga. Jadi memang benar perlu usulan-usulan terkait dengan beberapa Sarpras tambahan bagi kami dinas-dinas terkait dalam penanggulangan bencana demi maksimalkan upaya pengurangan risiko bencana. Baik, terima kasih Pak Dharma tanggapannya. Pak Kepsek silakan bisa memberikan tambahan tanggapan Pak. Terima kasih, saya hanya sedikit menyampaikan khusus untuk 2 pertanyaan dari Pak Sutayu, senior saya di Jegulu. Salam Pak Sutayu, salam sehat nih. Terkait dengan pionir atau satuan pendidikan harus memiliki komando gitu. Tentunya dari programnya BPBD mungkin sekolah-sekolah yang atau wilayah yang sudah dipetakan sebagai wilayah yang rawan bencana sudah disasar sejak dulu Pak. Hanya sekarang saya kebetulan masih bertugas sebagai ketua MKS sampai hari ini. Besok sudah diganti dengan teman yang baru. Saya akan sampaikan itu agar kegiatan pembentukan pionir itu lebih dimantapkan di satuan pendidikan dan diaktifkan. Jadi besok kita rapat sama Pak Kadis di SMP 1 Sugesade. Tentunya kami akan sampaikan itu agar pembentukan agen-agen atau pionir yang berhubungan dengan penanggulangan bencana di satuan pendidikan lebih diaktifkan yang sudah terbentuk dulu, dan bagi yang belum membentuk supaya segera membentuk. Itu langkah yang kita akan lakukan. Kemudian untuk Pak Anggas ini, ini ahli LSM-nya ini, salam Pak Anggas ini senior saya. Saya terima kasih kepada Bapak juga sudah menyampaikan beberapa hal tentang bencana. Saya juga sampaikan sedikit ya, mungkin untuk pemerintah daerah, bahwa di desa saya tadi jembatan yang menuju dari Kayu Putih ke Tirtesari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, 50% jebol, sudah hanyut, sehingga susah bahkan sulit dilalui mobil agak besar, tapi kalau sepeda motor masih bisa. Mohon itu yang berwenang siapa yang seharusnya menangani segera ditindaklanjuti, karena tidak ada akses jalan lagi untuk menuju ke sana, kecuali kembali ke Banjar. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Kepsek ya. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk pendengar atas atensi Anda, pertanyaan Anda, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Namun sebelum kita pamit, kita akan dengarkan closing statement singkat dari para narasumber kita. Bisa dimulai dari Pak Kepsek dulu untuk memberikan closing statement, Pak. Penyampaian saya kepada seluruh kepala sekolah di Buleleng. Mari kita wujudkan pendidikan itu menerapkan SOP yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, agar sekolah yang kita pimpin, kita laksanakan makin hari makin berkualitas. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kepsek. Pak Dharma silakan bisa memberikan closing statement. Ya, untuk closing statement yang himbau untuk seluruh sekolah-sekolah nih ya, baik itu jenjang PAUD sampai jenjang SMA. Nah, berhubungan dengan April nih merupakan momentum bagus ya, hari kesiapsiagaan bencana kita. Jadi sesuai dengan surat himbauan dari Sekda Provinsi Bali juga, kita teruskan di sini agar mereka bisa aktif melaksanakan simulasi evakuasi secara mandiri di bulan April ini untuk memperingati hari kesiapsiagaan bencana. Ini merupakan latihan kita agar tahu SOP-nya benar, kita uji SOP, kemudian dan juga tahu setiap tim siaga di sekolah itu punya peran sebagai apa, baik itu tim pertolongan pertama, tim evakuasinya, atau tim pemberitaan atau sosialisasi kepada rekan-rekan siswa-siswanya. Jadi dengan pelatihan ini diharapkan bisa menjadi pembiasaan lah ke depannya, karena kita hidup berdampingan dengan bencana nih. Mau nggak mau kita harus latihan dan juga tingkatkan kapasitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma closing statement-nya. Pak Perbekal Desa Gitgit silakan bisa memberikan closing statement Pak. Kalau dia saya tetap menginginkan bahwa bencana ini tidak kita harapkan, tapi bencana ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan hanya kalau yang di pimpinan level desa, bukan Perbekal gitu, tapi tanggung jawab kita semua, dari mitigasi
apalagi terjadi bencana, pasca bencana, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bangun komunikasi yang baik. Di samping bangun komunikasi yang baik terhadap kebencanaan ini, mari kita juga seperti lambang BPBD ya, segitiga, kita bersinergi yang sama-sama baik gitu, sama-sama bisa mengantisipasi, terutama pada saat terjadi bencana. Jadi partisipasi masyarakat, partisipasi pemerintah, dan partisipasi pengusaha. Karena sering sekali pengalaman kami di Git-Git terjadi tanah longsor, alat berat untuk untuk membersihkan material longsoran itu terkendala. Itu makanya partisipasi sinergitas yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan mungkin pengusaha di sini itu sangat diperlukan. Ayo kita makin menyadari lagi bahwa kebencanaan ini kita tanggulangi bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Mekal atas atensinya, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Selepas ini jangan kemana-mana, karena kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Gede Darmo Setiawan, Bapak Putarsana, terima kasih, dan juga Pak Nyoman Armaje. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiadra, selamat pagi.